Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd. Para shaimin shaimat, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam bulan mulia, bulan penuh barakah, dan kita sudah hari kedua, insyaallah 2 hari kita lewati. Berarti kita mensyukuri nikmat dipanjangkan umur menjelang bulan barakah ini sampai ke bulan Ramadan. Ada kebiasaan masyarakat, alhamdulillah panjang umur sampai Ramadan, seolah-olah Ramadan adalah simbol atau titik waktu umur itu. Nah, enggak apa-apa ya kita mengatakan demikian. Mudah-mudahan memang. Kenapa? Karena seandainya Ramadan ini betul-betul kita dapatkan ya, intinya ataupun objektifnya ya, yang Allah sendiri sudah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah dengan hadis yang banyak sekali mengatakan, tiada lain bagi orang yang sukses saumnya itu adalah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan selesai Ramadan dianggap sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang suci. Nah, ini harapan kita. Sehingga begitu kita sampai Ramadan, insyaallah kita akan mampu membakar. Namanya bulan Ramadan itu artinya pembakaran, bulan pembakaran. Nah, membakar dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah untuk dosa-dosa kita diampuni, di-delete kalau bahasa komputernya, sehingga amal-amal yang kita lakukan menjadi amalan yang akan menjadi timbangan terberat di dalam hari penghisaban kelak. Karena pada malam bulan Ramadan bahkan Allah melipat gandakan sampai dengan, nah ini yang penting, satu hari nanti, satu malam nanti, yang pada malam itu Allah lipat gandakan, berikan nilai kredit poinnya yang sama dengan 1000 bulan ibadah. Subhanallah. Nah, jadi Ramadan ini intinya itu Pak. Bapak Ibu sekalian para pendengar, kalau kita mampu meraih Lailatul Qadar, udah, itulah di Ramadan kita sukses. Tapi kalau Ramadan kita hanya makan, siang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan yang tidak membatalkan puasa, lalu malam-malam kita biasa saja, ya tidak begitu tidak begitu greget masa kita. Tetapi seandainya kita mampu mendapatkan satu malam, itulah dia inti daripada Ramadan. Nah ini penting sekalian. Baik, saya tidak akan masuk yang panjang lebar tentang itu. Yang akan saya bahas adalah tentang apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan untuk Ramadan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, para pendengar berbahagia, sesungguhnya Allah menciptakan kita ini, fisik kita. Ini Pak Wasian yang tampil di depan ini, Wasian orangnya seperti ini, ya, kurus, rambutnya ya sudah ubanan, ya, badan sekian kilo badan. Itu fisik. Kalau kita tanda fisik itu dipoto, ya, masukkan ke dalam KTP, dalam apa? Di dalam paspor dan sebagainya, dokumen-dokumen penting. Sebagai bukti itulah dia orang yang namanya
Bapak Sian misalnya atau bapak-bapak semuanya. Fisik. Tetapi sesungguhnya ada satu yang penting kita ketahui untuk diri kita ini adalah jiwa, an-nafs. Itu yang perlu kita kita perhatikan. Apalagi ini bulan Ramadan, makanya tema yang saya angkat di sini adalah bagaimana kita menyempurnakan nafsu ataupun jiwa kita sebagai manusia. An-nafsul insan, temanya nafsul insan, jiwa manusia itu apa? Nah, para jemaah sekalian, nafsu adalah kekuasaan atau nafsu atau jiwa ya, bukan nafsu. Nanti kita ada sering keliru. Nafsu seolah-olah itu hawa, nafsu syahwat. Ya. Tapi nafsu itu nafs, jiwa ya, jiwa. Jiwa itu adalah kekuasaan Allah yang ditunjukkannya kepada kita untuk memberikan kepada manusia nilai yang halus. Yang di situ ada cinta, di situ ada sayang, di situ ada kasih, di situ ada sedih, ada dalam jiwa kita. Nah, oleh karena itu, mari ada dua potensi jiwa yang Allah berikan dalam diri kita itu ya. Yaitu pertama adalah potensi jiwa akan cenderung kepada kefasikan atau fujur. Dan yang kedua cenderung atau dekat kepada takwa. Nah, di sini dia. Jadi kalau kita coba melihatnya, para jemaah sekalian, langsung kita kepada ayat yang saya bacakan tadi itu adalah dalam surah Asy-Syams. Mungkin kita hafal semua. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa itu. Jadi jiwa itu bisa juga kita katakan ruh ya sebagai prinsip. Jadi tubuh kita ini ada jiwa dan ada ruh, ada body, ada fisik body kita. Wa nafsu wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya ya. Fa'alhamaha. Nah, di sini titiknya. Fa'alhamaha. Maka kata Allah, kami ilhamkan kepada jiwa itu. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha, yaitu sifat fasik dan sifat cenderung kepada takwa. Jadi jiwa yang abstrak, yang gaib, yang tidak bisa kita tahu seperti apa itu, tapi ada pada diri kita itu, Allah berikan ilham. Alhama, ilham, bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama, alhama. Apa ilhamnya? Kecenderungan untuk fasik atau fujur atau berbuat dosa atau maksiat, dan kecenderungan untuk takwa. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, para pendengar bahagia. Kemana nanti jiwa kita ini posisinya? Mari kita lihat, para ulama membagi jiwa itu kepada 3 bagian berdasarkan ayat Quran. Pertama adalah jiwa, ini atau bersama-sama dengan ruh ya, ruh yang kita berikan Allah itu adalah ada dalam kalbu lah, ya dalam hati lah bahasa kita itu, dimanapun kita posisinya, yang mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat. Pertama, jiwa kita mampu mengendalikan hawa, syahwat. Syahwat itu keinginan, angan-angan, imajinasi, kecenderungan, orientasi. Hanya ada orientasi seksual biasanya, maksudnya ada orang yang pengen laki-laki, yang laki-laki pengen dengan laki-laki, itu orientasi, itu jiwa yang syahwat. Nah, jadi apabila jiwa kita, ruh kita mampu mengontrol al-hawa, itu orang yang sukses. Orang yang sukses termasuk pada jalan at-taqwa. Nah, Allah berfirman, apa ciri-ciri orang-orang yang jiwanya yang cenderung mampu mengendalikan atau mendominasi kebaikan itu atau mengalahkan hawa nafsu, yaitu orang-orang yang selalu zikrullah, berzikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah 2 macam, ada 2 zikir yang bisa kita lakukan, wirid, doa dan segala macamnya, solat itu zikir kepada Allah. Tetapi ada zikir yang lain yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanallah, sadaqallahul azim. Allah berfirman, siapa itu orang-orang yang cenderung berzikir, yang jiwanya didominasi oleh zikir, itu adalah orang-orang yang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah pada saat berdiri, posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi berbaring. 3 posisi disebutkan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang pada bersandar pada belakang kita, berbaring. Apa yang mereka pikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan jauh melanglang kerangan angkasa luar, langit, penciptaan langit dan bumi. Dan akhirnya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, sesungguhnya apa yang kau ciptakan tidak ada satupun yang batil, yang rusak. Nah, ini Pak, ya, kita meyakini semua ciptaan Allah ini, termasuk virus yang sekarang, itu ciptaan Allah, ya. Tidak ada batilnya, tidak ada kesalahan Allah. Hanya manusia saja yang belum mampu mengendalikannya ini. Nah, maka kita sama-sama mengendalikannya. Semua ciptaan di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Kita tutup, kita closing dengan permohonan agar kita tidak masuk api neraka. Ya, karena ada nanti orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang nauzubillah min zalik, yang termasuk golongan jalan yang fujuroha tadi, yang maksiat, yang berbuat dosa dan sebagainya. Nah, penjemaah sekalian, kondisi jiwa yang kita bahas ini, yang pertama ini, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Artinya posisi puasa ini adalah posisi tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, memposisikan agar jiwa kita terarah kepada ketakwaan. Sebagaimana Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, untuk perintah salat. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa objektif puasa. Nah, jadi orang yang mampu mengendalikan jiwanya, insya Allah adalah orang yang sukses menjadi orang yang takwa. Nah, konstitusi jiwa itulah yang disebut dengan jiwa di dalam Al-Quran disebut an-nafsul mutmainnah. Nah, kita sering dengar nih, al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman di ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah. Bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Lalu mengatakan sungguh sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan zikrullah itu tenang hati kita. Apakah kita merasa tenang dengan ingat pada dengan apakah begitu sholat kita merasa tenang? Artinya sholat kita menjadi zikrullah. Karena Allah mengatakan aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau kita masih sholat belum tenang, hati kita masih susah, masih gelisah, apalagi orang-orang yang melupakan sholat, tidak mau sholat, na'udzubillah min dzalik. Artinya orang dalam ke arah yang fujur itu ya, yang ilhamnya fujur, na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin itu. Nah, yang singkat karena waktunya singkat ini. Nah, apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian para pendengar yang berbahagia? Orang-orang yang nafsunya ada nafsu al-mutmainnah, yang mampu mengontrol hawa nafsunya, yaitu dipanggil oleh Allah dan para makhluk yang ada di langit. Allah memanggilnya. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai oleh Allah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ibadi di sini hamba-hamba yang khusus. Sebagaimana Allah menyebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Di surah Al-Isra Allah mengatakan bahwa yang di Isra tadi itu abdi, ibadi, hambanya Muhammad, yang levelnya Nabi.
Nah, makanya untuk menjadi abdi itu harus menjadi abidun. Dan itulah objektif Allah menciptakan kita. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menjadi abidun, pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau objektif kita sudah benar tadi dengan jiwa yang bersih, mampu mengontrol hawa nafsu, insyaallah Allah panggil, come on, hambaku, yang suci tadi. Fadkhuli jannati, langsung Allah berikan balasan, masuk surgaku. Dan inilah yang kita pinta. Dan inilah yang kita harapkan di dalam Ramadan. Itqum minan nar, minta tolong pada Allah, jauhkan dari api neraka. Nah, walaupun hadisnya katanya dhaif, ada malam pertama kita minta maghfirah, minta rahmat, malam kedua 10 malam pertama kita minta rahmat, kedua maghfirah, ketiga itqum minan nar, walaupun katanya hadis. Tapi betul ya, di akhir hayat, di akhir hujung Ramadan itu kan kita minta sucikan diri kita dari dosa dan minta masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak, objektif Ramadan. Jadi kalau kita datangkan Ramadan, kalau kita datang ke Ramadan, harapan kita sebulan 11 bulan itu datang ke Ramadan Allah ampuni. Kalau Ramadan kita dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang tadi. Nah, bagaimana ini ada kajian khusus bagaimana membersihkan jiwa ya. Dengan zikir, ada orang yang zikirnya pakai tarekat, pakai tirakat macam-macam, itu terserah macam-macam. Yang jelas banyak membaca Quran, ya, banyak berdoa, banyak mengingat kebesaran Allah, baik yang nampak maupun yang kauniyah, yang di alam, maupun yang qauliyah yang kita baca dan seterusnya. Lalu kita berbuat baik dengan sesama, membagi, memberi dan sebagainya. Semua perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah kita laksanakan, insyaallah itulah akan menjadi jiwa al-mutmainnah yang dipanggil di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah 16 menit, satu saja. Jiwa yang kedua yang mungkin hati-hati, kita mungkin banyak di antara kita golongan ini, itu jiwa yang ruh kita tarik-menarik dengan nafsu, hawa nafsu kita, dengan hawa. Nah, ini tarik-tarik, kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang jelek. Nah, ini tergantung hidayah Allah nanti berat kemana nih. Masih bisa berubah insyaallah. Tapi yang paling berbahaya adalah orang-orang yang ruh atau jiwanya dikalahkan oleh syahwatnya. Ya, Allah mengatakannya sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 3, Ara'aitu man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah wahai Muhammad kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadikan pemeliharaan atasnya? Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Rabbnya, Ilahi, yang diturutinya, yang diikutinya, pokoknya nafsu dia mau ini semua diikutkan. Dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa untuk menyembah Allah sebagai pengabdi, abidun, dia lupa untuk bertakwa dan sebagainya, maka hancurlah ya. Siapa yang bisa memberikan apa kata Allah sini, yang menjadi pemelihara dia? Enggak bisa lagi. Kalau dia Tuhannya sudah hawa nafsu, dia mau ikut semuanya. Itulah terjadi bagi orang-orang yang ateis, orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang kehidupannya hanya materialistik, dunia saja yang diurusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sebagai Tuhan. Nah, istilah dalam Al-Qur'an adalah an-nafsu ammaratu bis-su'. Nafsu atau jiwa yang mengarahkan kepada yang jahat. Kalau jiwa yang satu mengarah kepada ketakwaan, yang ketiga tarik menarik kiri kanan antara muzabzabin nama istilah dalam Al-Qur'an, dan yang ketiga itu an-nafsu yang selalu, jiwa yang selalu ditarik kepada kejahatan, bisu. Nah, hati-hati kita. Mudah-mudahan Ramadan yang kita baru 2 hari ini mampu kita jadikan Bapak Ibu sekalian para pendengar yang berbahagia menjadi motivasi kita untuk yuk kita bersihkan jiwa kita, yuk kita arahkan potensi jiwa kita kepada ketakwaan, bukan pada fujur, bukan kepada hawa nafsu, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, apa yang dapat kita lakukan maksimal mungkin untuk dalam rangka berzikrillah, ingat kepada Allah, baik qauliyah maupun kauniyahnya,
dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kata Allah tadi termasuk al-ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan insyaallah itulah kebahagiaan yang terbesar bagi kita apabila kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil nanti, wahai hamba-hambaku, masuk surgaku, masuk surgaku. Allahu akbar. Demikianlah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.